Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita akan berbicara salah satu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan setiap malam, yaitu qiyamul lail atau tahajud, atau juga kadang dinamakan dengan istilah mabit. Jamaah sekalian, salat malam ini atau tahajud ini salat sunnah yang paling utama di antara sekian banyak salat sunnah yang ada. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbus salah ba'dal mafruḍah, salat yang paling dicintai oleh Allah setelah salat wajib tentunya, itulah qiyamul lail, salat malam ini. Mudah-mudahan terutama yang berbicara ini Pak, sebelum panjang lebar membahas masalah ini, yang bisa juga mengamalkannya istiqomah. Ini mudah dikaji, enak ditelaah, tapi pengamalannya butuh perjuangan, sekaligus juga butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sampean bedah bersama-sama tentang nilai tahajud ini, nilai salat malam ini, sepertinya kita setiap malam tidak mau lepas. Tapi memang ini ujiannya luar biasa. Dan Allah akan memberikan karunia ini kepada hamba-hambanya yang dipilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan manisnya, nikmatnya salat malam ini. Jamaah sekalian, kalau sampean lihat di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan tantangan, ujian, fitnah, Nabi Pak, Habibullah, kekasih Allah, 13 tahun pertama itu di Mekah hanya mendapatkan 120 sahabat yang terang-terangan ikut membersamai Nabi dalam dakwah ini. Yang lainnya sembunyi-sembunyi, tidak berani menampakkan diri karena begitu kuatnya tekanan. Hei orang yang berselimut, kira-kira begitu. Qumil lail, ayo qiyamul lail, bangun di waktu malam itu. Illa qalila, walaupun hanya sebentar saja. Allah tidak minta Pak sepanjang malam, karena fisik ini punya hak untuk diistirahatkan. Makanya para ulama dari ayat ini, sunnah yang paling baik itu qiyamul lail, kita harus tidur dulu memang jamaah sekalian. Jadi sampean habis salat isya di masjid, kemudian sunnah ba'diyahnya, karena itu bagian dari sunnah rawatib, ya. Sampai kalau bisa segera istirahat. Dan tolong Bapak, Ibu, sangat dianjurkan oleh Rasulullah, tidur itu jangan terlalu malam. Ya. La kalama ba'dal isya. Itu makruh sebenarnya Pak, kita banyak bicara, apalagi sengaja cangkruan ngobrol setelah salat isya. Waja'al laila libasa. Allah menjadikan malam ini memang untuk istirahat. Ambil hak kita Pak, hak fisik kita, istirahat. 8:30, jam 9,
matikan HP-nya. Nikmati sampean untuk memenuhi hak fisik sampean untuk istirahat. Sampean bangun jam 3 Pak atau setengah 3, puas tidur tuh jamaah sekalian. Seger Pak. Sampean mandi pun tidak bahaya itu Pak. Semakin sehat, semakin cerdas sampean. Di saat semua orang pada banyak tidur, sampean bangun. Ini menunjukkan kalau sampean serius ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tersenyum. Tersenyum, Pak. Siap untuk menerima semua celetukan sampean. Semua munajat-munajat kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita. Itu di tengah malam, khususnya di 2/3 malam jamaah sekalian. Nisfahu awinkus minhu qalila, tengah malam atau mendekati subuh jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja disampaikan oleh Allah di awal-awal dakwah itu. Bayangkan ya akhi, Nabi yang sudah maksum sempat berdialog langsung dengan Allah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat-ayat setiap saat turun kepada Nabi, manusia pilihan kecintaan Allah, masih meluangkan waktunya dan mewajibkan kepada dirinya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail. Nah, buat kita, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Buat kita Pak jadi sunnah. Karena kita ini bukan nabi. Allah memahami betul itu Pak. Siangnya sampean bekerja. Tidak diwajibkan karena kita bukan rasul. Kalau rasul secara pribadi mewajibkan, karena ini bekal Pak menghadapi tantangan hidup. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, inna nasyi'atal laili nasyi'ah, menghidupkan malam itu, na'am asyaddu wat'an, lebih keras Pak tekanannya. Makanya orang-orang yang suka bangun tengah malam Pak, siap menghadapi tantangan. Karena dia mampu mengendalikan syahwat tidurnya Pak. Sampai lihat Pak, orang-orang yang suka bangun tengah malam gak suka mengeluh. Ada masalah, tapi bisa berselancar dengan masalah itu. Ada problem, tapi bisa menjalani semua dan menyelesaikan semua problem itu. Dan ada kenikmatan menghadapi semua itu. Tidak hanya itu kata Allah. Makanya kata para ulama, kata-kata asyaddu wat'an, orang-orang seperti itu Pak, tegar hidupnya. Siap menghadapi tantangan. Orang yang terbiasa menghidupkan malam itu. Wa aqwamu qila. Ini ada dua pendapat kata-kata wa aqwamu qila. Lebih aqwam Pak, lebih lurus qila apa yang dia katakan itu. Omongannya lebih menyentuh Pak. Kata-katanya lebih tepat sasaran. Saya sering mengatakan bab yang satu ini ma'asyal muslimin. Kadang banyak Pak di antara kita susah berkomunikasi sama orang. Bangun tengah malam sampean. Aqwamu qila. Aqwam bukan qawim Pak. Tapi aqwam, lebih lurus lagi. Apa yang kita ucapkan ini, apa yang akan kita sampaikan ini ma'asyal muslimin. Guru Pak di kelas susah untuk menyampaikan materinya. Apakah itu di SD, di SMP, di SMA, di ibtidaiyah, tsanawiyah atau aliyah, di pesantren, kok rasanya susah untuk menyampaikan materi ini. Coba bangun tengah malam jamaah sekalian. Ngalir Pak pembicaraan kita ma'asyarul muslimin, nyambung dengan orang Pak. Kenapa? Li'annahu khala birrahman, karena dia di waktu malamnya berhalwat dengan Ar-Rahman, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga di pagi harinya Pak, ketika dia berbicara, omongan-omongannya itu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak hadis secara umum yang sering kita dengar, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selalu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sunnah menghidupkan malam. Tapi menghidupkan malam bukan nonton bola, Pak ya. Ini Piala Dunia sebentar lagi nih, Pak. Ya. Menghidupkan malam ini bukan sampean nonton drakor, Pak. Atau film apa? Korea atau film India, enggak ya Mas sekalian. Atau buka HP. Lihat YouTube. Maksudnya bangun tengah malam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog dengan Allah, sujud ruku. Salat malam jamaah sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, inilah Pak yang kemudian para sahabat dulu tegar menghadapi tantangan ini, Pak. Ada kesadaran pada dirinya. Ya, karena dia di malam harinya sudah terbiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, izinkan saya jamaah sekalian, sebelum banyak berbicara masalah ayat-ayat Allah, atau saya bicara ayat dulu Pak, biar lebih barokah buat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minal laili, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Masya Allah. Dari sebagian malam itu, tidak sepanjang malam Pak, dari sebagian malam itu, fatahajjad bih, ayo tahajudlah kata Allah Subhanahu wa taala. Tarkul hujud lis-salah, meninggalkan kenikmatan tidur itu untuk berkomunikasi salat, berdialog, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sunnah, Pak. Tapi sunnah yang sangat dikuatkan buat kita semua. Asa, ketika Allah mengatakan asa, boleh jadi itu sebuah keniscayaan, Pak. Sebab yang berbicara itu Allah. Ayyab'atsaka, Allah akan mengangkat engkau. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, posisi yang terpuji. Kata-kata maqaman mahmuda ini Pak, doa-doa sampai habis salat diberikan kepada Rasulullah. Ya, dan sampai berdoa, wab'atshul ladzi maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Itu doanya sampai untuk disampaikan kepada siapa? Rasulullah. Khusus orang yang qiyamul lail, Allah Pak langsung memberikan maqaman mahmudah. Allah yang mengatakan kepada kita. Allah yang memproklamirkan dirinya untuk kita semua jamaah sekalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Berada pada posisi yang terpuji. Kedudukan yang terhormat. Terhormat di mata Allah. Terhormat di mata malaikat-malaikat Allah. Insya Allah juga terhormat Pak di antara sesama manusia. Orang kalau suka qiyamul lail jamaah sekalian, ada wibawa Pak. Walaupun bukan itu tujuan kita. Halo? Walaupun bukan itu tujuan kita Pak. Tujuan kita salat malam ini karena memang kita ingin menghamba kepada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mengakui semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Dan berharap Allah menuangkan rahmatnya, barakat. Dan pasti itu jamaah sekalian. Konsekuensi logisnya itu sudah Allah mengatakan maqaman mahmuda. Kalau sudah Allah memuji kita, malaikat memuji kita, maka di antara kita pun semua Pak pasti ada perhatian khusus kepada kita. Sekali lagi, walaupun itu bukan tujuan kita. Nanti terlalu banyak Pak komentar para salafus saleh. Ma balul mutahajjidin ahsanan nas wajha
Kenapa saya perhatikannya? Aku perhatikan. Ada apa dengan orang-orang yang ahli tahajud itu kok wajahnya beda dengan orang-orang yang lain? Kata Imam Hasan Al-Basri, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nura min nurihi. Karena dia di waktu malam berkhalwat dengan Ar-Rahman, dengan Allah. Bersemedi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Khalwat, Pak. Tidak ada yang tahu dia bangun. Maka Allah memberikan pakaian dari nurnya, dari cahayanya, dari cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Boleh jadi Pak, orang yang tahajud Pak memang kulitnya hitam. Tapi kelihatan wajahnya Pak, ada nur, ada aura positif jamaah sekalian. Betapa banyak Pak orang putih, bersih, tapi sampean lihat tak menakutkan Pak. Banyak loh Pak. Apalagi putih suka tahajud Pak. Waduh. Sempurna ini jamaah sekalian gitu. Nah saudara, monggo Pak. Ini Allah telah memberikan penawaran begitu jelas kepada kita seperti itu. Di surat Al-Furqan ayat 64. Itu salah satu sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Setelah itu apa Pak? Sifat yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Salah satu sifat ibadur rahman, yabituna li rabbihim, mereka sepanjang malam mabit Pak, melean. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujadan wa qiyama, dia sujud, dia berdiri, menikmati salat malam itu. Dikatakan oleh Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmah Pak, rahmat. Sampai-sampai diakui ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Artinya yang full akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Coba Pak, tadi ada tahajud, ada apa? Yabit, mabit namanya Pak. Terus tadi qumil laila, ada qiyamul lail. Nah, para ulama mencoba menafsirkan ini semua ma'asyar muslimin. Kok berbeda-beda Ustaz? Naam, kata para ulama, idza tafarraqa istama'a. Kalau nanti pembahasannya satu persatu, itu artinya satu Pak. Berkumpul, maknanya satu. Jadi kalau orang bicara salat malam, yaitu qiyamul lail, yaitu tahajud, yaitu mabit. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Walaupun nanti sentuhannya beda-beda. Para ulama mengatakan ini Pak, artinya kalau sampean melihat pada redaksi Al-Quran disebut qiyamul lail itu dengan, atau salat malam itu dengan 3 sebutan seperti itu, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya ma'asyar muslimin. Yang pertama disebut yang jelas tahajud. Ini Pak kesukaan Nabi. Dan Nabi mengambil yang semua kita bisa melaksanakannya. Tidur dulu, nanti menjelang subuh, tinggal setengah jam atau 1 jam atau setengah jam sampean bangun. Insya Allah sampean tidak akan capek karena malamnya sempurna sampean tidur. Itu kebiasaan Nabi Pak. Dan Nabi selalu memberikan contoh kepada kita yang paling mudah untuk kita. Dan semua kita bisa melaksanakannya jamaah sekalian. Ya. Tapi juga ada sahabat Pak yang lebih ingin kuat lagi Pak. Namanya sholat di pertengahan malam. Kalau bahasa kita sekarang Pak, di atas jam 12. Ini sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Katanya Bapak, Ibu, Sayyidina Umar itu paling suka salat malam. Ketika ditanya sama Nabi, kapan kau bangun tadi malam ya Umar gitu.
Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku paling nikmat bangun di awal waktu. Qiyamul lail itu di atas jam 12, mungkin jam 1 Pak. Terus aku menikmati semua orang pada tidur, seakan-akan aku hanya sendirian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak terganggu betul. Dan aku sangat rakus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, itu baik. Dan kau kuat ya Umar. Yang penting Pak bisa istiqomah. Jamaah sekalian. Sebab qiyamul lail ini yang baik, ma'asyar muslimin, qiyamul lail Pak yang nyambung Pak dengan salat subuh. Makanya Nabi itu salat malamnya itu jamaah sekalian mendekati subuh Pak. 1 jam sebelum subuh, lambat-lambat sedikit setengah jam sebelum subuh, qiyamul lail terus nyambung dengan subuh. Dan Nabi tidak tidur lagi Pak. Andai kata tidur, dia tidak pulang ke rumah Pak. Apa tidak naik ke tempat tidurnya jamaah sekalian. Di atas jadahnya Nabi kemudian menyandarkan kepalanya ke tangannya begini, ma'asyar muslimin. Miring ke sebelah kanan begini. Dan kelihatan zikir Nabi. Apa zikir Nabi itu? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu menjelang sahurnya itu, di waktu sahurnya itu apa? Yastaghfirun, istighfar. Makanya Pak, zikir yang paling disukai oleh Allah setelah tahajud istighfar Pak. Astaghfirullahaladzim. Kemarin saya sempat terlambat salat zuhur, masbuk 2 rakaat. Astaghfirullahaladzim. Saya tidak baca Quran kemarin sesuai target yang sudah saya canangkan. Astaghfirullahaladzim. Saya kebanyakan lihat YouTube. Astaghfirullahaladzim. Saya sempat berbohong. Astaghfirullahaladzim. Itu Pak istighfar yang dahsyat ma'asyar muslimin. Menjelang subuh. Itu bukti sampean pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul Pak, keheningan terasa sekali. Nikmat sampean beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Umar tidak Pak. Dia lebih panjang lagi karena dia ingin, mungkin dia teringat dengan masa jahiliyahnya ma'asyar muslimin. Sehingga begitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar lebih beda lagi Pak. Dia ngambil pada mabitnya, yabituna li rabbihim. Para ulama mengatakan mabit. Dia salat kapan? Aku salat di awal waktu ya Rasulullah. Karena aku adalah orang yang nawam. Suka-suka aku ngantuk. Begitu aku ngantuk kadang-kadang aku tidak bisa konsentrasi lagi. Maka aku salat sebelum tidur, aku salat malam. Jadi Pak, buat sampean yang dirasa capek betul. Diperkirakan tengah malam tidak bisa bangun, tidak apa-apa Pak. Sebelum sampean tidur, salat qiyamul lail. Kayak salat tarawih itu. Kayak salat tarawih Pak di bulan Ramadan. Itu sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diperkirakan kalau sampean memang tidak bisa qiyamul lail. Luar biasa ini ma'asyal muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita berkesimpulan, Pak, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam. Berapa banyak? Terserah. Tidak ada batasan, Pak. Kalau sambil lihat kajian fikih, dan saya tidak akan masuk di kajian fikih ini, ma'asyar muslimin. Itu para ulama macam-macam. Kalau di Afrika Pak sampai 40 rakaat, 41 rakaat, 43 rakaat. Ya, kalau sunnahnya Sayyidina Umar 23 rakaat. Nabi ngambil tengah-tengah Pak, yang 11 rakaat. Idealnya Pak. Berapa batasan minimalnya? Ya 1 rakaat witir Pak. 1 rakaat witir. Saya ingin nanya Pak, siapa di antara kita yang tidak bisa salat 1 rakaat witir? Setong Pak, kata orang Madura Pak. Setong. Sabiki. 1 rakaat. 1 rakaat saja Pak. Tidak ada alasan. Ya cuma sayang Pak kalau kemudian cuma 1 rakaat saja gitu. Sampean minimalis terus nanti Pak. Tidak bisa maksimalis jamaah sekalian gitu. Nah, kalau ngambil sunnahnya Nabi ya 11 rakaat. Mau awal waktu ada sunnahnya Abu Bakar dan diiyakan sama Nabi. Kalau kita betul-betul tidak bisa bangun tengah malam daripada dipaksakan, tidak apa-apa. Sebelum tidur itu yang dikatakan Nabi Pak. Lewat nasihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Rasulullah
mewasiatkan kepadaku untuk 3 perkara. Salah satunya apa Pak? An utira qabla an anam. Saya selalu salat witir sebelum saya tidur. Ini diperkirakan Pak kalau kita malamnya tidak bisa apa? Bangun tengah malam. Salat malamnya di awal waktu sebelum tidur. Artinya kalau melihat Pak apa yang dikatakan dan Allah disebut semua oleh Allah Pak. Yabitu dari rabbihim sujjadan wa qiyama. Terus qumil laila qiyamul lail. Terus wa minal laili fatahajjat bih. Dan inilah Pak, inilah yang kemudian dipakai oleh Rasulullah tahajud. Mungkin kalau jam kita sekarang Pak jam 3 ya. Karena sekarang subuh jam berapa? Kalau di Surabaya Pak jam 3.40 menit sekarang Pak. Mungkin sekarang sudah 39 jamaah sekalian. Nah ayo jamaah sekalian hidupkan yang satu ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya ingin menyampaikan sedikit. Tidak nakut-nakutin ya. Cuma perlu menjadi perhatian buat kita semua jamaah sekalian. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi pernah bersabda demikian. Yaqidu syaitan. Ya Allah. Ala qafiyati ahadikum idza huwa nam 3 uqad. Yadribu makana kulla uqdatin alaika lailun tawil farqud. Wa fi riwayah nam. Katanya Pak, semua kita ini setiap kita mau tidur jamaah sekalian, itu setan Pak siap membawa 3 ikatan Pak. Untuk mengikat kita supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, membawa 3 ikatan. Dan ketika dia siap untuk mengikat kita mengatakan pada kita Pak, fi riwayah dilus-lus kita Pak. Ini malam panjang. Farqud, tidur yang enak. Pegang sama setan Pak. Wa fi riwayah nam gitu. Ya kalau bahasa kita nina bubuk gitu. Suruh tidur yang enak Pak. Ditiup-tiup sambil sama setan. Dan diikat dengan 3 ikatan. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, fa idza stayqadha wa dzakarallah in hallat uqdatan. Tapi kalau sampean bangun tengah malam, kemudian sampean menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini Pak, kata-kata ini bukan pas adzan subuh kedengeran, sebelum subuh Pak. Ya, idza staiqadha wa dzakarallah in hallat uqdatan. Kalau orang ini bangun kata Nabi, kemudian dia menyebut nama Allah, lepas 1 ikatan. Wa idza tawadda'a in hallat uqdatan. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, dia berwudu di tengah malam itu atau di 2/3 malam itu, in hallat uqdatan, lepas lagi 1 ikatan berikutnya. Tinggal 1 ikatan Pak ya. Wa in shalla, dan ketika dia sudah salat malam itu, in hallat uqdatan, maka lepas 3-tiganya. Artinya orang itu Pak, pagi itu ketika dia qiyamul lail terbebas dari belenggu setan. Kata Nabi, fa asbaha nasyitan tiban nafas. Orang ini bangun punya semangat Pak. Misalnya orang kalau bangun tengah malam semangat Pak. Tiban nafas, jiwanya fresh. Jiwanya apa? Fresh. Wa illa, kalau tidak Pak, asbaha khabithan nafas kaslana. Dia bangun jiwanya keruh, bawaannya malas. Ya sudah Pak, saya tidak mengatakan ayo coba besok Pak ya. Tapi semua kita merasakan. Saya merasakan sekali ma'asyar muslimin. Kalau bangun pas dengar adzan saja jamaah sekalian, pas adzan itu beda Pak.
Ketika kesampean bangun sebelum adzan. Itu kalau pas bangun adzan, Pak, wudu, tapi pulang dari masjid pengen tidur lagi, Pak. Bawaannya malas. Tapi kalau sampean bangun sebelum subuh, Masya Allah, rasanya tidak pengen keluar dari masjid, Pak. Sepertinya kalau perlu sampai syuruk. Walaupun saya katakan kalau tiap hari pakai syuruk terus, Pak, rasanya sepertinya tidak pernah dicontohkan pula sama Nabi, ma'asyal muslimin. Nabi itu sesekali, Pak. Salat subuh tidak turun dari masjid sampai matahari terbit, itu sesekali, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tidak tiap hari, ma'asyal muslimin. Tapi kalau mau tiap hari asal istiqomah tidak ada masalah, silakan. Yang khawatir takut kita tidak istiqomah, Pak. Karena Nabi itu sangat suka amalan yang disukai oleh Allah, apa? Adwamuha, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Buat apa, Pak, tiap hari sekali utus pun mutung, Pak. Bisa-bisa nggak ada nilainya, Pak, maksudnya kita perbuat jamaah sekalian. Kita pingin mungkin sepekan sekali, tiap Jumat, tiap Ahad, atau tiap Sabtu Ahad. Silakan sesuai dengan buat komitmen sampean jamaah sekalian. Biasanya jamaah sekalian, orang kalau udah tahajud, Pak, beda, Pak, semangatnya di masjid jamaah sekalian. Asbaha tiban nafas. Bangun, Pak, nasyitan, semangat, punya semangat hidup dan jiwanya fresh. Nah, ini diperkuat, Pak, oleh hadis Nabi yang lain. Ya Allah, saya nggak tahu ini, Pak. Sampai para sahabat itu, Pak, tahu mana sahabat yang salat malam, mana sahabat yang tidak salat malam. Jadi satu sama lain, Pak, itu kelihatan dari aura mukanya masing-masing, ya Mas sekalian. Dzukira, pernah disebutkan sama Nabi, ada fulan tidak pernah salat malam. Bayangkan, Pak. Berarti semua sahabat-sahabat Nabi itu, ma'asyal muslimin, itu salat malam sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Apa kata Nabi? Dzakar rajul balas syaitanu fi udhunai. Itu orang yang tidak pernah salat malam, kata Nabi, telinganya sedang dikencingi sama siapa? Sama setan, Pak. Ngeri juga ini, Pak. Ini orang pada subuhnya di masjid, Pak. Cuma tidak salat malam. Lalu bagaimana kalau orang subuhnya tidak di masjid, Pak? Apalagi kemudian subuhnya juga terlambat, Pak. Salat subuh tapi 6:30. Setiap hari qadaan terus itu, Pak. Itu bukan dikencingi lagi, Pak. Itu beul-beulnya setan, Pak, ditumpahkan semua, Pak. Terus ini terisi kotorannya setan tuh, jemaah. Enggak nyambung semua, Pak. Enggak nyambung semua. Nah, saudara, monggo jamaah sekalian. Ayo, Pak, kita antisipasi, Pak. Kalau kita sampean pengin tenang hidup ini, komunikasi dengan orang juga enak, siap menghadapi tantangan kehidupan. Ya. Asyaddu wad'an, kata kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, di lapangan sampai akan tegap, tidak ada jalan lain kecuali sampean bisa bangun tengah malam. Saudara, kata Ibnu Muqandar, ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath. Sungguh enggak tersisa lagi kenikmatan dunia ini kecuali hanya ada pada 3 hal. Kalau sampean 3 hal ini tidak ada, kata beliau ini, tidak merasakan nikmatnya hidup ini, Pak. Hanya terjebak dengan rutinitas hidup, monoton hidup ini, ma'asyal muslimin. Hidup ini akan terasa nikmatnya, kelezatannya manakala memperhatikan 3 hal. Apa itu? Qiyamul lail. Disebut pertama kali. Orang yang suka bangun tengah malam itu pasti hidupnya tenang. Ya. Nikmat hidupnya jamaah. Ada kepuasan dalam hidup ini, Pak. Ada kelezatan dalam hidup ini. Yang kedua apa? Liqaul ikhwan. Berjumpa sesama orang-orang saleh seperti ini, Pak. Artinya apa jamaah sekalian? Kompak, Pak, di antara kita, Pak. Tidak ada masalah. Berjumpa, saling silaturahim. Itu kenikmatan dunia, ma'asyar muslimin. Terus yang ketiga apa? Salatul jamaah. Salat berjamaah di masjid. Tidak pernah absen. Beda, Pak.
Terasa sekali ma'asyar muslimin. Orang Pak kalau sudah 5 waktu di masjid. Ya gimana ya akhi? Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu, asal tepat waktu buat laki-laki dikerjakan di masjid, antara salat yang satu dengan salat yang lain dihapus Pak semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu sampean Pak ingin dijadikan manusia yang tidak punya dosa, jemaah sekalian. Kalau sampean tadi malam Pak, tadi malam subuhnya di masjid, isyaknya di masjid, sampai ketemu subuh begini jemaah sekalian. Itu antara isyak dan subuh kalau ada dosa Pak, dia langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa istighfar dan bertobat sampean Pak. Nanti sampean zuhurnya Pak di masjid. Tepat waktu. Andai kata dari subuh sampai masjid zuhur Pak ada dosa yang sampean lakukan, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lezatnya dunia kata Ibnu Muqaddar. Qiyamul lail, terus suka berjumpa dengan orang-orang saleh. Ya, cangkruannya pun Pak, cangkruan dengan orang saleh. Ya, kalau cangkruan dengan orang saleh ya pengajian Pak ya. Pasti begitu Pak. Kayak kita sekarang ini ma'asyar muslimin. Ngantuk-ngantuk Pak, tapi ngantuknya nikmat Pak. Apalagi nanti habis ngantuk kita sarapan bareng-bareng Pak. Makan bareng-bareng. Bismillah bareng-bareng. Kenikmatan tersendiri jamaah sekalian. Terus yang ketiga apa jamaah sekalian? Salatul jamaah. Salat berjamaah di masjid buat kaum laki-laki, buat ibu-ibu di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak perempuannya dan pembantu-pembantunya semua. Nah, ikhwatal iman, khususnya buat kita Pak suami istri. Allahu Akbar. Saya juga takut bicara begini Pak. Kita kan suka pingin damai Pak ya. Ini kan sekarang banyak masalah dalam rumah tangga kita. Seharusnya kita Pak semakin tua, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah ini Pak cinta waktu muda. Ya, kayak manten baru terus Pak. Itu mawaddah, wud, cinta yang menggebu-gebu. Rahmah ini Pak, itu biasanya 40-50 tahun ke atas Pak. Ini suasana rahmah, kasih sayang yang sebenarnya. Istri itu kayak saudara. Suami itu kayak melebihi saudara Pak. Tapi ada cinta gitu. Ada syahwat juga Pak, jemaah sekalian. Tapi ini sekarang mulai menganga Pak. Mulai banyak gesekan Pak. Banyak orang tua ngamuan Pak. Halo. Tuanya ngamuan Pak. Banyak maunya. Tersinggungan. Loh saya merasa Pak. Tidak tahu sampean. Tidak tahu. Ini tidak ada jalan lain Pak. Salah satunya qiyamul lail ini Pak. Qiyamul lail, baca Quran, salat berjamaah di masjid. Ini menenangkan kita. Allahu Akbar. Ini bukan bahasa saya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bapak, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati. Ini yang mengatakan ini Pak Rasul. Berarti sampean mendapatkan doa rahmah dari Rasulullah. Rahimallahu mra'an atau rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail. Yang di waktu malam tidak tidur saja tapi dia bangun tengah malam. Tahajud. Fasalla, dia salat. Kemudian dia ngelihat istrinya Pak. Kok tidur terus gitu. Fa'aiqadha imra'atahu. Dia bangunkan istrinya. Dek, bangun. Bangun. Halo Pak. Bukan bangun untuk ngajak macam-macam. Bangun. Untuk apa? Untuk sholat malam juga. Fa'in abad. Kalau istrinya apa? Menolak Pak atau apa kalau? Mulet. Nah, mulet Pak ya. Kata Nabi, nadhaha fi wajhihal ma'. Bekas air wudunya semprotkan ke muka istrinya itu.
Allahu Akbar. Itu dia bangun. Kalau sampean ikhlas Pak, tapi nyemprotnya jangan Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan Pak. Bangun gitu. Tapi kalau tanpa disemprot sudah bangun alhamdulillah. Tapi kalau melet Pak, mulet ya. Kata orang Madura Pak, akali ya gitu. Ya, akali ya gitu. Bekas uduknya Pak semprot. Allahu Akbar, bangun. Wa rahimallahu imra'an. Semoga pula Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia salat malam. Fasallat, dia bangun tengah malam, dia salat. Terus dilihat suaminya kok ngorok. Suaminya ngorok Pak. Apalagi semakin tua semakin gak terkontrol Pak. Bunyinya khas campur-campur ngelerker kayak gitu Pak. Ngorok. Sakno, tapi eman, kata istrinya. Fa'aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Bang, Mas, Kak, ya, bangun. Ayo kita salat malam gitu. Fa'in aba, kalau kemudian balik Maulid juga Pak gitu. Nadhahat fi wajhihi alma. Bekas air wudu istrinya juga percikkan belang-belang ke muka suaminya gitu. Kemudian dia bangun. Faqama wa shallaya Allah. Dua-duanya sama-sama bangun dan sama-sama salat. Di situ Pak rahmat Allah turun. Jadi kalau sampean Pak kering, sama istri susah, sepertinya monoton, ada kejenuhan, bangun tengah malam. Allahu Akbar. Bangun tengah malam Pak. Jam 3 bangun. Cukuplah setengah jam itu Pak ya. Mau berjamaah boleh. Boleh berjamaah Pak. Kayak tarawih. Boleh. Tidak ada masalah. Mau sendiri-sendiri nikmat. Boleh. Silakan Pak. Loh kenapa saya mengatakan salat malam, salat tarawih, tahajud boleh berjamaah? Pernah. Nabi pernah mengajak para sahabat Pak dalam mabit gitu. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laila. Kami dulu pernah salat malam bersama Nabi satu malam. Berarti Pak Nabi pernah ngajak salat tahajud berjamaah dengan para sahabat gitu. Jangan tanya indahnya bacaan Nabi. Rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah. Loh ya apa? Kita kan enggak Pak ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sunnah ini ayat yang paling disukai sama Nabi. Tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Kalau saya, bagus. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Tidak apa-apa. Itu juga ayat yang paling disukai sama Nabi. Tapi jangan gulhu terus Pak ya. Eman Pak ya. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Itu rahmat Pak. Rahmat. Pak setelah itu sampai berdoa. Coba lihat bahasa Nabi ini hadis. Riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khaira min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah wa dzalika kulla lailah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sesungguhnya kata Nabi di waktu malam itu ada satu saat, ada satu waktu. Tidaklah berjumpa seorang muslim berjumpa dengan waktu itu kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan. Kebaikan apa saja Pak? Baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat. Minta Pak, fid dunya wal akhirah semuanya hasanah, baik semuanya Pak. Allah pasti memberinya. Allah pasti mengabulkan kepada orang itu. Dan itu tiap malam Allah persembahkan buat kalian semua jamaah sekalian. Mungkin ada orang ragu-ragu dengan ini kapan ini? Masa Pak kalau sampai 1 bulan Pak istiqomah. Masa tidak jumpa dengan malam ini Pak, dengan waktu ini? Pasti sampai berjumpa dengan waktu itu. Berdoa Pak. Seruwet apapun pula. Sedahsyat bagaimanapun pula.
problem sampean, masalah sampean, minta khususnya di sebelum subuh itu, salat malam itu Pak. Berjumpa dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya pikir cukuplah ya sudah kita masuk ini. Mudah-mudahan kita semua Pak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu karuniakan kepada kita Pak bisa menghidupkan sunnah yang satu ini. Pak, sampean harus optimis. Masalah ini pasti ada solusi dari Allah. Cuma kadang-kadang solusi ini bisa cepat kalau sampean salah satunya menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini. Salat malam, qiyamul lail, tahajud, dan sampean minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka asy-syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya qadhiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.